Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, nikmat, karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama mudzakarah ilmu agama, menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, orang yang paling kita cintai. Mudah-mudahan karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa menjalankan ajarannya, menerapkan syariatnya, dengan harapan kelak bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa dimanapun anda berada, mari kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mudzakarah ilmu agama ini. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsaminu wal 'ishrun. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala: wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyiyun فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-28 dari sahabat Abi Najih Al-Irbad ibnu Sariyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, satu nasihat yang luar biasa dalamnya, sehingga hati kami bergetar, merasa takut, dan mata kami meneteskan air mata. Faqulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Fa'awsina, berilah kami wasiat. Qal usikum bitaqwallah, saya menasihati kalian dengan takwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, dan
Ya, dengar dan taatilah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, meskipun yang menjadi pemimpin pada kalian adalah budak Habasyi. Ya, budak dari Habasyah. Fa innahu, karena sesungguhnya may ya'ish minkum, orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan muncul banyak perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, syariatku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan jalan yang ditetapkan oleh para khulafa, ya, khalifah-khalifah ar-rasyid al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, ya, gigitlah, ya, petunjuk-petunjuk itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, ya, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah. Ya. Ibnu Sariyah, Al-Irbad Ibnu Sariyah ini adalah salah satu dari Ahlus Suffah. Mereka orang-orang miskin yang hidupnya, ya, di Masjid Nabawi. Ya, tinggal di situ, ya, di Masjid Nabawi. Bahkan Al-Irbad Ibnu Sariyah ini, ya, termasuk, ya, orang yang karena sangat miskinnya, terkadang ketika diajak untuk berperang tidak punya bekal sama sekali. Disebutkan beliau ini termasuk orang-orang yang, ya, menangis di depan Rasulullah karena tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada beberapa orang ketika itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa mereka ingin berperang, ya, ke daerah Tabuk ketika itu. Ya. Dan memang ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Bahkan kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabatnya yang punya kelebihan harta untuk menyumbangkan hartanya. Di antaranya Abu Bakar menyumbangkan semua hartanya, Umar menyumbangkan separuh dari hartanya, Utsman menyumbangkan banyak sekali dari hartanya. Ya, bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya, dialah yang paling banyak menyiapkan perbekalan pasukan perang ketika itu, yang dikatakan Jaisul al-Usrah, ya, pasukan yang dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit karena, ya, perbekalan di antara mereka sangat sedikit. Bahkan di antara para sahabat tidak mendapatkan. Ya, di antaranya siapa? Al-Irbad Ibnu Sariyah. Mereka, ya, yang tidak mendapatkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bekal dari Rasulullah agar mereka bisa berperang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya enggak punya apa-apa, sudah habis dibagikan kepada yang lainnya. Keluar dari Rasulullah dalam keadaan menangis karena tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kemudian ada beberapa sahabat yang memberikan bekal mereka, mereka pun juga ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Irbad Ibnu Sariyah, ya, beliau dikatakan wafat di Hims, ya, daerah di Syria, dan kemudian ada makam beliau di sana. Beliau wafat pada tahun 75 Hijriah. Ada beberapa cerita dari Irbad Ibnu Sariyah ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika perang Tabuk itu, ya,
Mereka kemudian ketika enggak punya makan datang kepada Rasulullah SAW mengadukan bahwa mereka sedang kelaparan. Rasulullah kemudian minta untuk dia disiapkan makanan oleh istrinya tapi enggak punya. Kemudian Rasulullah bilang kepada Bilal, adakah makanan wahai Bilal? Kemudian Bilal mengatakan tidak ada. Kantong-kantong kami sudah kosong. Kemudian dibuka masing-masing kantong itu, kemudian ternyata ada beberapa sisa kurma. Sisa kurma, dikatakan ada 7 sisa kurma itu. Kemudian ditaruh di satu tempat oleh Rasulullah, dipegang kurma-kurma ini. Dan kemudian sahabat-sahabat yang datang dalam keadaan lapar itu disuruh mengambil dari kurma tersebut. Diambil, makan mereka. Sampai dikatakan oleh Irbad ibnu Sariyah, ya, saya memakannya itu sampai 50 butir. Dan saya kira teman-teman saya pun juga makan seperti itu. Selesai kita makan sampai kita kenyang, kemudian dibuka oleh Rasulullah tangannya, ya, ternyata apa? Kurma itu masih tinggal 7. Ya, tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu diantara cerita yang disebutkan oleh Irbad ibnu Sariyah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini Al-Irbad ibnu Sariyah meriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighah, ya, satu nasihat yang luar biasa. Rasulullah SAW banyak memberikan nasihat, ya, tapi ketika ini yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ini nasihat yang luar biasa, ya, beda dengan sebelumnya. Wajilat minhal qulub, ya, dengan nasihat ini kami merasa takut, hati-hati kami bergetar karena rasa takut. Wa dharafat minhal uyun, dan mata kami meneteskan air mata. Karena begitu luar biasa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faqulna, para sahabat yang datang, yang hadir ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Jadi mereka merasakan bahwa nasihat yang begitu luar biasa itu disampaikan oleh Rasulullah, ya, seakan-akan itu adalah nasihat apa? Orang yang ingin berpisah. Fa'ausina, berilah kami nasihat, berilah kami wasiat. Qal usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini adalah sebaik-baik nasihat. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal di dunia ini karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi biyal muttaqun man kanu wa haitsu kanu, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti, ya, dekat dengan Rasulullah SAW, dekat secara maknawi, ya, adalah apa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun dia, wa haitsu kanu, dimanapun dia berada, kalau dia bertakwa maka dia akan dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ini, ya. Jadi nasihat, wasiat yang paling utama yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika itu apa? Wasiat takwa. Ya. At-taqwa, takwa itu apa? Adaul wajibat wajtinabul muharramat. Ya, menjalankan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ya, takwa. Sering kita mendengar kata takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setiap kali kita
ikut sholat Jumat, maka khotib berwasiat takwa. Ya, takwa. At-taqwa kalimatun khafifatun 'alal lisan, thaqilatun fil 'amali wal mizan. Takwa kata yang mudah diucapkan dengan lisan, tapi sungguh berat dalam amalan dan juga berat dalam timbangan. Takwa. Ya. Dan takwa inilah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Ya. Takwa bukan hanya kemudian menampakkan secara zahirnya orang itu rajin salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, gemar ke masjid, bukan itu. Bukan hanya itu saja, tapi takwa adalah kata yang mencakup banyak makna. Takwa harus didasari dengan ilmu. Bukan hanya kemudian pokoknya saya salatnya rajin, puasanya rajin, ya. Kalau kemudian punya uang dia sedekah, dia zakat. Ketika dia punya harta, kemudian dia rajin juga untuk haji dan umroh. Bukan. Tapi dasar dari ketakwaan adalah ilmu. Ya. Dasar dari ketakwaan adalah ilmu. Dengan ilmu dia tahu mana yang wajib, mana yang haram. Barulah kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Dan apa yang harus dia tinggalkan. Jangan kemudian orang hanya sekedar secara zahirnya saja melakukan sholat, tapi dia tidak tahu ibadah sholat yang benar. Secara zahirnya saja dia rajin puasa, tapi dia tidak tahu bagaimana puasa yang benar. Harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu mana yang harus kita dahulukan. Dan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu akidah. Ketika seseorang sudah mempelajari ilmu akidah dan kemudian mengamalkan amal soleh, maka sungguh luar biasa. Pahala dari apa yang dia lakukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kenapa? Karena amal ibadahnya didasari dengan akidah yang benar. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, dan taat mendengarkan kepada pemimpin, ya, ulil amri. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, ya, meskipun yang menjadi pemimpin, ya, seandainya yang menjadi pemimpin adalah seorang budak Habasyi, ya, dari Habasyah, budak yang hitam. Kata para ulama, ya, sebagian ulama mengatakan ini tidak mungkin seorang budak kemudian menjadi waliul amr, pemimpin. Ya, pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin umat Islam yang disetujui oleh semua umat Islam, ya, seperti khalifah. Itu tidak mungkin. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan demikian? Itu dikarenakan ini adalah perumpamaan. Seandainya, ya, seandainya yang memimpin pun juga seorang yang tidak layak menjadi pemimpin dan kemudian sudah disepakatin, maka dengarkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, beliau mengatakan tentang fadilah orang yang membangun masjid. Disebutkan, man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala satu masjid, ya, maka, ya, meskipun disebutkan seperti sarang burung, masjid seperti sarang burung, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Itu maksudnya apa? Bukan berarti kemudian masjid ukurannya kecil seperti sarang burung. Tapi ini apa? Perumpamaan. Seandainya orang itu membangun meskipun kecil, ya, tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Ta'ala. Meskipun dia cuma berpartisipasi dalam pembangunan itu dengan sesuatu yang sekecil apapun, satu batu bata katakan, dia niatkan batu batanya itu untuk bangunan masjid, dapat balasan pahala dari Allah Ta'ala. Sama, kata para ulama, ini diantara perumpamaan. Seandainya yang memimpin itu adalah seorang budak, ya, dari Habasyah, budak yang gelap gulita, menjadi pemimpin, ya, gelap, hitam kelam, warna kulitnya, menjadi pemimpin, maka
Kalau itu sudah disetujui, maka taatlah, ya, dengarkan. Karena kalau kita kemudian melawan, ya, khalifah yang seperti ini, ulil amri yang seperti ini, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar. Sudahlah, ya, dengarkan selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kalau sudah mengajak kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan baginya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk jika dia mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa makna wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun itu adalah satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bisa jadi terjadi nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang, ya, layaknya budak yang tidak layak jadi pemimpin itu, ada orang yang tidak layak jadi pemimpin diangkat menjadi pemimpin. Dan itu banyak terjadi. Ya, mereka yang tidak layak untuk menjadi pemimpin kemudian diangkat menjadi pemimpin. Maka di sini, ya, kita mengatakan ini di antara apa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan 1400 tahun lebih yang lalu, dan kemudian kejadiannya muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang dipilih tapi kemudian apa? Tidak layak untuk menjadi pemimpin. Ya, selama, ya, kita menganggap bahwa pemimpin itu tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita, ya, memerangi pemimpin tersebut. Fa innahu may ya'ish minkum. Kemudian hadis berikutnya mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya orang yang hidup setelah kalian fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat banyak perselisihan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hidup dan masa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan banyak muncul perselisihan. Ya, banyak muncul perbedaan. Dan itu menjadi apa? Kenyataan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sekali apa? Perselisihan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa terjadinya perselisihan itu, ya, merupakan apa? Satu kepastian di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Nabi Muhammad ini akan terjadi perpecahan, perbedaan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, kalau terjadi perpecahan, maka ikutilah mayoritas umat Islam. Ya. Ya, wa inna hadhil millah sataftariqu ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Sesungguhnya kata Rasulullah, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, ya, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, kemudian yang satu itu siapa? Ya, yang satu itu siapa? Para ulama mengatakan yang satu itu adalah as-sawadul a'zam, mayoritas di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mayoritas umat Nabi Muhammad ini terjaga dari kesesatan. Mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang disebutkan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya. Jadi ketika terjadi perpecahan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya mengatakan fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaklah kalian apa? Mengikuti mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya di antara kalian yang hidup, ya, maka akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Ya, sunnah di sini adalah at-tariqah, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan kebenaran yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan jalan yang digariskan oleh para khulafa ar-rasyid. Ya, khalifah-khalifah yang rasyid. Khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa 4 khalifah ini dikatakan al-khulafa'ur rasyidun. Ya, khalifah-khalifah yang rasyid yang dipilih oleh umat Islam, disepakati ya, kekhalifahannya oleh umat Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "'adzu 'alaiha bin nawajid." Ya, gigitlah. Artinya pegang erat-erat. Karena ya, ketika kita menggigit sesuatu dengan nawajid, nawajid itu adalah al-adras, gigi geraham. Kalau kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham, maka gigitan itu kuat. Ya, karena gigi geraham itu gigi yang untuk mengunyah, ya, meleburkan makanan, kuat. Ya. Jadi giginya bentuknya agak tumpul, tapi besar, keras-keras. Nah, kalau kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, "'addu 'alaiha bin nawajid," gigitlah. Ya. Artinya pegang erat-erat sunnah Rasulullah SAW, syariatnya beliau, dan apa yang diajarkan oleh para khulafa'ur rasyidun. Gigitlah erat-erat. Ya. Rasulullah SAW mengibaratkan dengan apa? Menggigit ya, apa? Hal-hal tersebut tadi dengan gigi geraham. Artinya pegang erat-erat, jangan sampai dilepas. Nah, terakhir Rasulullah SAW mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Dan hendaklah kalian ya, hati-hati kepada perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu dhalalah. Ya, ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW agar kita ya, hati-hati terhadap perkara yang baru. Ya, perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah. Tapi bukan berarti muhdats dan bid'ah, dua lafaz ini pasti kemudian sesat semuanya, tidak. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Ada yang riwayat yang lainnya, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa inna kulla dhalalatin finnar." Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Apa artinya? Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan, dimunculkan, tapi tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Tapi bukan berarti semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu jelek. Semua bid'ah itu dhalalah, tidak. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW yang satu dengan yang lainnya tidak akan bertentangan. Hadis Rasulullah SAW satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Rasulullah SAW di dalam hadis yang lainnya, riwayat Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang memulai di dalam Islam ini sunnah hasanah, sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai dalam ajaran Islam ini sesuatu yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya,
tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis ini ya menyebutkan bahwa ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang tidak baik yang dimunculkan oleh seseorang di dalam ajaran agama Islam ini. Maka hadis ini dan hadis kullu bid'atin dhalalah itu harus dimaknai ya, ditafsirkan dengan penafsiran yang sesuai. Tidak mungkin kemudian Rasulullah SAW bersabda, tapi kemudian satu sabda dengan yang lainnya, hadis satu dengan yang lainnya bertentangan. Bukankah di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, fahuwa raddun." Orang yang memulai dalam perkara kita ini, agama kita ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan dari bagiannya, bukan bagian dari syariat ini, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Atau riwayat yang lainnya ya, disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak termasuk di dalam syariat kami, yaitu agama kami ya, tidak ada sesuai dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka perkara ini akan tertolak. Artinya Rasulullah SAW di sini menjelaskan yang termasuk tertolak itu adalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sesuai maka tidak tertolak. Buktinya Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai di dalam Islam ini sunnah hasanah, sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya. Jadi ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan ya, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ya. Bid'ah dhalalah, yaitu satu bid'ah, perkara yang baru yang dimunculkan di dalam agama Islam ini tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada bid'atu huda ya, bid'ah hasanah, yaitu satu yang baru yang dimunculkan tapi sesuai, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karenanya kemudian para ulama membagi bid'ah menjadi dua itu ya. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan juga apa? Al-muhdatsatu minal umuri darban. Perkara yang baru dari agama ini ya, ada dua macam. Ada yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran ya, Sunnah dan ijma' para ulama. Bahkan kemudian Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan bid'ah itu malah 5. Ada yang bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruha, dan bid'ah mubahah. Tergantung. Kalau itu kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah yang wajib di dalam syariat Islam, maka dikatakan bid'ah wajibah. Kalau itu sesuai dengan kaidah-kaidah sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, maka itulah bid'ah muharramah. Begitu pula yang makruh, yang sunnah ataupun yang mubahah. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abidin di dalam kitabnya Raddul Muhtar bahwa bid'ah yang wajib itu seperti apa? Kalau kita memang butuh untuk menyebutkan dalil-dalil syar'i untuk membantah orang-orang yang sesat, golongan-golongan yang sesat, maka belajar dalil-dalil itu adalah apa? Bid'ah wajibah. Ya, bid'ah yang wajib. Kenapa? Karena butuh kita untuk membantah mereka dengan dalil-dalil tersebut. Bukankah Al-Quran juga menyebutkan ya, di dalam Al-Quran disebutkan ada perkara yang baru yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam
ra'fah wa rahmah, kasih sayang, cinta kasih. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka melakukan ruhbaniyah. Apa ruhbaniyah itu? Meninggalkan ya kenikmatan-kenikmatan duniawi. Makanan-makanan yang lezat mereka tinggalkan, pakaian-pakaian yang mewah mereka tinggalkan. Tidur di atas tempat tidur yang nyenyak mereka tinggalkan, bahkan mereka tidak menikah. Ya, ruhbaniyah, perilaku ruhbaniyah. Ini mereka tinggalkan, niatnya apa? Ya, mereka tinggalkan, niatnya apa? Illa btigha'a ridwanillah. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Padahal apa? Perkara itu tidak diwajibkan kepada mereka. Ma katabnaha alaihim. Ya, kami tidak mewajibkan kepada mereka. Artinya di dalam kitab Injil tidak ada perintah mereka untuk melakukan itu. Tidak ada perintah langsung dari Nabi Isa alaihissalam agar mereka melakukan hal itu. Tapi mereka apa? Memunculkan dengan sendirinya, niatnya apa? Ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan bid'ah. Wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Perilaku ruhbaniyah yang mereka apa? Bid'ahkan. Mereka munculkan. Tidak ada contoh sebelumnya, mereka sendiri yang melakukannya. Ada bid'ah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah juga sahabat atau khalifah Umar bin Khattab ketika selesai beliau memerintahkan dan menganjurkan para sahabatnya untuk sholat tarawih berjamaah. Apa kata beliau? Ni'mal bid'atu hadhihi. Atau dalam riwayat yang lainnya, ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ada bid'ah yang baik. Karenanya, ya para ulama kemudian mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dikatakan dhalalah. Nah, apa artinya? Ini adalah lafaz yang am, lafaz yang umum, tapi apa? Ya, maknanya adalah khusus. Lafaznya umum bid'ah, kulla bid'ah. Ya. Dhalalah umum lafadznya, tapi maknanya apa? Khusus. Artinya sesungguhnya bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itulah yang dikatakan dhalalah. Tapi kalau bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka tidak dikatakan dhalalah. Banyak sekali contoh-contoh ya dari para sahabat, dari para ulama salafus shalih tentang bid'ah yang mereka munculkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bid'ahnya sholat tarawih berjamaah yang dimunculkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, bid'ah azan 2 kali yang dimunculkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, bid'ah penulisan titik di dalam Al-Quran yang dimunculkan oleh Yahya bin Ya'mur, ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud As-Sijistani dalam kitabnya Al-Masahif, dan bid'ah yang lainnya, sampai kemudian muncul bid'ah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian oleh Al-Imam As-Suyuti dikatakan apa? Bid'ah hasanah. Bahkan beliau menulis kitab, ya, satu kitab yang berjudul Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, ya, khusus membahas tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, inilah penjelasan tentang hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kandungan-kandungan hadis ini, sehingga semakin menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, ya, menjadikan kita senantiasa menjadikan syariatnya Rasulullah SAW dan petunjuk dari khalifah-khalifah yang rasyid itu, ya, kita jadikan petunjuk utama kita, pedoman utama kita, kita pegang erat-erat sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ta'lim kita di pagi hari ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.